wabarakatuh. Hai teman-teman Bincang Muslimah, bertemu lagi dengan saya Nenek Mafiro di channel Bincang Muslimah. Di mana lagi kita berekspresi kalau bukan di Bincang Muslimah. Saya pengen ngobrolin tentang isu yang akhir-akhir itu sedang viral, yaitu tentang menstrual cup. Menstrual cup itu apa? Yaitu cangkir menstruasi yang biasanya digunakan seperti pembalut yang biasanya kita pakai waktu lagi haid. Tapi bedanya dia bisa digunakan berkali-kali setelah dibersihkan dengan benar dan baik gitu. Jadi terkait yang menangkap perbincangan di dunia maya itu adalah salah satunya komen di Twitter kita, Twitter Bincang Muslimah. Ada yang komen gini nih, @istibani yang kemarin larang karena penggunaannya dimasukin ke dalam takut ada sensasi mirip masturbasi atau bikin robek sesuatu, membuatku bingung katanya. Kalau ada yang mau jelasin lewat perspektif itu boleh lah ya. Yang melarang itu menggunakan dalil dalam surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Jadi titik mereka di sini adalah menjaga kemaluannya. Mereka takut dengan masuknya itu nanti seperti ada rasa masturbasi atau sesuatu yang robek. Ayat ini sebenarnya menitik beratkan tentang larangan jangan berzina atau melakukan sesuatu yang tidak kepada pasangannya yang tidak sah gitu. Jadi larangan untuk berzina, menjaga kemaluan, maksudnya ayat itu adalah itu. Tapi karena teman-teman di internet itu mengarahkannya pada takut ada sesuatu yang aneh masuk ke vagina atau nanti rasanya seperti masturbasi atau takut ada yang robek. Jadi teman-teman, menstrual cup itu terbuat dari silikon yang bahannya elastis. Jadi itu jika bahannya elastis, maka dia tidak akan menyebabkan sesuatu yang robek ketika kita memakainya dalam vagina kita. Dan itu juga tidak memasukkannya ke dalam kan. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak ingin memakai menstrual cup juga tidak masalah. Hanya saja menyambungkan tentang masalah menstrual cup dengan ayat yang tadi itu sebenarnya tidak matching gitu ya. Terus kita kalau melihat ke segi kesehatannya, kalau kita melihat ke Alo Dokter itu katanya juga menurut kesehatan aman karena menjaga pH dan bakteri baik di vagina, karena menstrual cup itu tidak menyerap seperti pembalut kan menyerap. Jadi itu punya risiko untuk menimbulkan bakteri kalau lama pemakaiannya, maksudnya nggak diganti gitu, sehari 2 kali 3 kali gitu kan biasanya kita sekali pakai terus dibuang gitu. Tapi kalau menstrual cup ini karena tidak menyerap, jadi dia hanya menampung darah, jadi tidak mengganggu keseimbangan pH gitu. Lalu jika kita melihat dalam kaidah usul fiqh, ada sebuah kaidah yang berbunyi iza ta'arada mafsadatani ru'ya ta'zumuhuma dararan birtikabi akhafihima. Jadi kalau ada dua mafsadat atau kerusakan, maka mafsadat yang lebih besar itu harus dihindari dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan. Jadi misalnya kalau teman-teman ngerasa dengan memakai pembalut itu lebih aman buat saya misalnya, ya itu nggak masalah gitu. Teman-teman boleh memilih memakai pembalut. Atau kalau misalnya teman-teman merasa menstrual cup itu lebih aman karena tadi yang dijelaskan, karena tidak menimbulkan bakteri, karena tidak menyerap darah gitu kan, terus juga lebih menjaga lingkungan, maka teman-teman lebih suka menstrual cup, itu nggak masalah. Jadi teman-teman boleh milih yang mana aja, asalkan ketika ingin mengaitkannya dengan ayat atau menggunakannya sebagai dalil menyalahkan seorang, mungkin teman-teman harus menahan diri dulu dan menelaahnya atau bertanya kepada teman yang lebih paham. Oke, sekian teman-teman penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh menulis di kolom bawah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalau kita ada video baru ada pemberitahuan di HP teman-teman. Oke?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.